Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita tadarusan dulu sebelum memulai pembelajaran. Yuk, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul adzim. Oke, sekarang berdiri dulu, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Tanah airku, tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Oke, kemarin kan kita sudah membahas tentang pergaulan bebas nih. Nah, di sini ada ibu kasih pertanyaan. Nih, siapa yang bisa jawab ya? Yang pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dalam Islam? Ingat ya, dalam Islam. Dan dampaknya itu bagi diri kita atau bagi individu dan bermasyarakat itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Desi, gimana? Perilaku menyimpang dan dilarang yaitu interaksi antara laki-laki dan perempuan yang melanggar batas-batasnya. Dampak bagi individu, pergaulan bebas dapat merusak moral dan akhlak, serta pergaulan bebas juga dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Dan dampak bagi masyarakat adalah pergaulan bebas dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan menyebabkan pelakunya dikucilkan. Iya, pinter sekali. Seperti itu ya, yang dampak dari individu dan masyarakat. Kita aplikasi. Dan yang kedua, mengapa sih perbuatan zina itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat merusak dalam Islam? Siapa? Ya? Gimana? Karena melanggar kesucian dan kehormatan diri, serta merusak integritas keluarga dan masyarakat. Islam melarang zina karena menimbulkan ketidakharmonisan, penyebaran penyakit, dan kerusakan moral. Oke, benar sekali. Karena merusak moral dan penyebaran penyakit. Aplaus. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk melindungi kita dari pergaulan bebas dan zina? Yang melindungi kitanya, seperti apa? Menjauhi lingkungan yang negatif, mengikuti organisasi di sekolah,
meningkatkan kesadaran diri dan memperdekat diri kepada Allah. Iya, pintar sekali. Ayo kita aplikasikan. Nah, kalau seperti itu, kalian otomatis kan kalau sudah menjawab, otomatis kalian itu sudah paham. Iya, Dan bagaimana cara-caranya supaya kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Nah, terus di sini kayak kemarin kita kalau ada tentang pergaulan bebas, otomatis ada suratnya juga. Di dalam Islam itu pasti ada suratnya. Nah, tolong bacakan Desi surat An-Nur ayat 2 dan 3. Coba. Ya. Fajlidu kula wahidi minhuma mi'ata jaldah wala takhudhukum qima wa afatan fiddinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Oke. Nah, di sini adalah surat An-Nur ayat 2 dan 3 mengenai tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, di sini ada pengertian dari pergaulan bebas. Nah, ciri-ciri dari pergaulan bebas itu adanya yang pertama ada kurangnya pembatasan. Terus Berkelakuan tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Karena budaya kita tuh budaya apa? Budaya asing kah? Budaya timur kah? Atau budaya apa? Kita budaya asing apa budaya timur? Budaya Timur. budaya timur. Kalau budaya timur otomatis harus sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau budaya asing otomatis tidak ada batasannya. Yang tadi Ibu bilang tidak ada pondasinya. Jadi ya sudah seperti itu pergaulannya, tidak ada batasannya. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol dalam kegiatan Iya. Kalau sudah menggunakan narkoba dan alkohol itu biasanya orangnya itu seperti apa sih? Kalau penggunaan narkoba biasanya seperti apa orang? Kalau sudah kecanduan sama narkoba? Mudah tersulut emosi. Terus apa lagi? Narkoba dan alkohol. Apa lagi? Hah? Kenapa? Apa? Matanya terlihat merah. Kalau sudah narkoba, otomatis itu akan kecanduan tidak? Akan kecanduan. Berarti kalau sudah kecanduan, kalau kitanya tidak punya uang, akan apa? Stres, depresi, terus akan melakukan apa? Melakukan tindakan kekerasan seperti apa supaya bisa mendapatkan narkoba? Mencuri, terus apa lagi? nyopet. Merampas, merampok, atau menyakiti keluarga sekitar. Karena apa? Karena ingin mendapatkan narkoba. Ingin mendapatkan uang supaya bisa mendapatkan narkoba ya. Nah, kalau alkohol itu berarti kesadarannya kita waras atau tidak? Tidak. Kalau kesadarannya kita tidak waras ataupun di luar kewarasannya kita, biasanya kita melakukan hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak wajar. Karena ketika kita sudah minum alkohol, apa yang kita lakukan atau apa yang kita sudah kerjakan itu ingat tidak? Tidak ingat. Karena apa? Karena di luar kendalinya kita, karena terpengaruh oleh alkohol, karena maka dari itu nih ya, yang namanya alkohol itu kan bisa menyebabkan ketidakwarasannya kita, atau kita tidak bisa mengingat apa sih yang sudah terjadi ketika kita sudah meminum alkohol tersebut, hilang semuanya.
Tahu-taunya pas kitanya sadar baru tahu, oh saya melakukan ini. Terus adanya penyesalan tidak? Adanya penyesalan, tetapi tergantung orangnya juga. Iya, kalau orangnya itu orangnya seperti, maksudnya kalau orangnya itu berbuat alkoholnya itu antara sadar dan tidak sadar, maka tidak ada penyesalan. Tetapi kalau benar-benar dalam keadaan yang tidak sadar, otomatis orang tersebut itu akan linglung. Saya ini tadi malam melakukan apa ya? Itu apa ya? Tanya-tanya ke teman. Hal-hal apa sih yang saya sudah lakukan nih? Hal-hal apa saja sih yang bisa merugikan diri kita sendiri? Nah, itu namanya alkohol. Nah, di sini terus yang terakhir adanya berada di dalam lingkungan yang negatif. Seperti apa lingkungan yang negatif itu? Pertemanan yang toksik, pertemanan yang tidak sehat. Terus apa? Lingkungan yang negatif, yaitu lingkungan biasanya maksudnya dalam lingkungannya kita, dalam masyarakat kita adalah lingkungan yang identik dengan adanya judi, miras, seperti itu adalah lingkungan yang negatif. Nah, di sini dampak pergaulan bebas itu yang pertama adalah dampak dari kesehatan, psikologi, sosial, moral, dan spiritual itu sudah masuk semua ke area dampak dari pergaulan bebas. Ya, dampak kesehatan yang tadi Ibu bilang, alkohol apapun, melakukan seks bebas akan merugikan diri kita. Kalau seks bebas akan menimbulkan penyakit. Ya, penyakit yang namanya penyakit raja singa. Nah, itu ya. Terus dampak psikologis kita yaitu stres. Ya. Stres, terus terbawa emosi juga, tersulut emosinya, belum ngomong apa udah emosi duluan. Kayak modelnya sensitifan tuh. Dampak sosialnya seperti apa? Iya, menurunnya rasa kepercayaan diri. Jadi kayak orangnya pendiam kayak gitu jadinya tuh. Karena apa? Ya karena seperti itu. Ya, dampak dan moral dan spiritual. Apa? Spiritual. Sering berhalusinasi. Terus apanya yang berhalusinasi? Berhalusinasi. Nih kan, spiritual itu tidak adanya agama yang kita tanamkan dari sejak lahir. Itu dampak dari pergaulan bebas. Karena apa? Karena kita tidak memperdalam ilmu agama lagi, ya. Dan di sini perspektif Islam dalam pergaulan bebas itu adalah apa, ini nggak bisa ya? Menjaga pandangan, menjaga aurat, dan tidak mendekati zina. Menjaga pandangan itu sangat penting. Menjaga aurat, kalau auratnya kitanya terbuka, maka akan terjadinya apa? Kalau aurat terbuka, mendatangkan hawa nafsu dari laki-laki atau dari lawan jenisnya. Karena apa? Karena dalam berbusananya kita sendiri. Yang salah laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Yang perempuannya mengundang hawa nafsu laki-laki. Yang laki-lakinya yang laki-lakinya terbawa suasana. Karena apa? Karena melihat perempuan yang seksi, yang kelihatan auratnya. Jadi pikirannya kemana? Jadi salahnya duanya. Maka dari itu kita harus menjaga aurat kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dari pandangan dari laki-laki. Ya. Yang intinya kalau yang namanya aurat itu ya harus tertutup sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus, nah di sini Ibu akan ngasih tugas kelompok kalian. Yang pertama adalah
membuat postur membuat poster atau brosur ya. Kelompok 1 ataupun kelompok 2, siapa saja yang membuat poster atau brosur? Yang kemarin ibu juga kemarin itu sudah ngasih tugas dari kalian bikin poster ataupun video ya, ataupun naskah drama ataupun semacamnya. Kalian sudah menyiapkan sebelumnya ya? Kalian sebelumnya sudah menyiapkan posternya sudah disiapkan dari minggu kemarin ya. Berarti hari ini kita hanya untuk mempresentasikan dari hasil kelompok yang ibu tugaskan minggu kemarin ya. Berarti ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Kelompok pertama apa, tentang apa? Kenakalan remaja berupa video atau poster? Berupa poster. Kelompok keduanya berupa apa? Berupa video. Oke, nanti dari kelompok keduanya kita akan melihat dan mempresentasikannya dulu. Enaknya dari kelompok 1 dulu ya, tentang poster ataupun brosur dulu. Oke, kelompok pertama silakan maju. Ayo, kelompok pertama maju. Siapa? Ahmad mau ikut, Mat? Nih, ini adalah Ayo. Kelompok pertama silakan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan poster yang sudah kami buat tentang apa itu kenakalan remaja. Yang pertama, tindakan penyimpangan yang dilakukan para remaja dan berlawanan dengan norma yang berlaku. Faktor penyebab: keluarga, lingkungan, krisis identitas, pergaulan, kurang perhatian, kontrol diri yang lemah, kurangnya pemahaman agama. Sanksi dari kenakalan remaja yaitu anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati ataupun seumur hidup. Anak akan dikenakan hukuman sesuai apa yang telah diperbuat. Hukuman tersebut dapat berupa denda ataupun rehabilitasi. Aturan tersebut sesuai dengan undang-undang. Dampaknya yaitu mengakibatkan susah mencari kerja, kehilangan masa muda, mengalami gangguan mental, dan bahkan kehilangan masa depan. Macam-macam kenakalan remaja, yaitu bolos sekolah, tawuran, balap liar, pergaulan bebas, mencuri, narkoba, dan alkohol. Pencegahannya itu selektif memilih teman, mendekatkan diri dengan agama, mengetahui konsekuensi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau bertanya? Ayo dari kelompok 1, barangkali ada pertanyaannya. Apa makna dari poster tersebut? Makna dari poster tersebut ini adalah mencegah kita dari kenakalan remaja dan menghindari menghindari dari pergaulan bebas. Terus apa lagi? Sudah? Cukup? Oke, kita hapuskan ya. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2 siapa? Tentang video ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan videonya yang kemarin sudah dibuat. Silakan, siapa yang maju ke depan? Ayo. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya Siti. Saya dari kelompok 2 ingin menayangkan video yang telah kelompok kami buat. Silakan ditonton ya.
Pada pagi hari ada anak perempuan bernama Bella yang bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Setelah siap, dia menemui ibunya untuk berpamitan. Di tengah perjalanan, Bella didatangi dua anak yang bernama Tom. Dia adalah Emma dan Molly. Sampai di sekolah, dia langsung mengobrol dengan teman-temannya, yaitu Zahra dan Lia. Setelah jam pelajaran berakhir, beristirahat pun terputus. Saat pulang sekolah, Bella, Zahra, dan Lia berusaha untuk menunggu di campur.
Aku belum pernah. Kenapa saya ikut sini mana? Kenapa itu? Berarti jadi mana? Orang tadi bilang berangkat kok pamitan sama ibu. Kita pamit dulu. Hati ya, Waalaikumsalam. Bel, dari mana Bel? Kamu ke sekolah? Ini kok belum. Aduh, kalau aku pusing ya gimana? Oh iya, sama teman lain loh, belum. Mungkin ada masalah yang membatas. Gak mungkin, ini gak mungkin. Harus kita tanggung jawab. Ya, Yang video dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2 tentang video pergaulan bebas? Yang alur ceritanya seperti itu sangat menarik ya. Kita aplauskan dulu dong. Ya, ada yang bertanya? Ya, silakan. Cara mencegah agar tidak terjadi kejadian itu bagaimana? Cara mencegahnya itu dengan jangan salah memilih teman ya, jangan sampai salah memilih teman. Terus kita harus menguatkan iman kita juga supaya tidak gampang terjerumus ke dalam hal begitu. Dan kita harus tahu batasan antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana supaya kita tidak sampai salah mengambil keputusan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah cukup. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pemaparan video yang kalian sudah bikin,
ya proyek kalian dalam materi pergaulan bebas, yaitu poster atau brosur ataupun video. Kita akan menarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas itu merupakan masalah yang paling serius dan harus disikapi dengan bijak. Jangan dibawa dengan marah-marah ataupun apa. Karena kenapa? Karena kita berbicara kepada orang yang udah salah pergaulan bebas harus dengan secara baik, lembut, tidak boleh dengan marah-marah ataupun. Nah, kalau sudah terjerumus pergaulan bebas, yang dapat memperbaiki diri itu siapa? Diri kita sendiri. Walaupun kitanya sudah menasehatinya berkali-kali sampai mulut kita berbusa, kalau dari pihak satunya tidak ingin merubah dirinya sendiri, maka tidak akan berubah, masih akan tetap seperti itu. Dan dampaknya di sini, dampak dari pergaulan bebas itu adalah yang sangat merugikan bagi individunya, keluarga maupun masyarakat. Individunya, kalau ketika kitanya sudah pergaulan bebas, yaitu misalkan masalah seks bebas dari individu tersebut, dia akan mengakibatkan kesetresan. Karena stresnya kenapa? Karena sudah hamil di luar nikah. Kenapa hamil di luar nikah? Karena dia merasa masih remaja atau masih SMA. Yang namanya masih SMA ataupun masih pelajar SMP, harus butuh apa? Butuh pendidikan yang lebih baik lagi, harus butuhkan pendewasaan. Karena menikah itu bukan cukup untuk apa saja. Bukan modalnya, bukan modal cintanya saja, tetapi kedewasaan masing-masing itu sendiri baru akan menikah. Kalau kitanya sudah siap, berarti kita sudah siap untuk menikah. Kalau kitanya belum siap, maka jauh-jauhlah dari perbuatan seks bebas, karena dapat merugikan salah satu pihaknya, yaitu perempuan, dan keluarganya pun akan merasa apa? Merasa kecewa, menyesal, terus apa lagi? Malu, aib keluarga, karena semuanya tertujunya oleh keluarga tersebut. Masyarakat semuanya tertujunya seperti itu. Adapun sudah dinikahkan tetapi sudah sudah mendengar sudah hamil duluan, ya, makanya dinikahkan. Nah, dalam bermasyarakat pun masyarakat ikut apa lagi? Ikut andil tidak masyarakatnya? Ikut andil, masyarakat juga di lingkungan sekitar kita akan merasa kecewa. Nah, lingkungannya kita itu sudah apa? Sudah tercoreng. Maksudnya tercoreng itu adalah sudah ada yang mendekati pergaulan yang tidak sehat. Jadi dikhawatirkan masyarakat tersebut, anak-anaknya pun harus lebih apa? Harus lebih ketat lagi, harus lebih selektif lagi, harus memilih teman. Intinya, kalian harus memilih teman itu harus yang selektif. Jangan asal memilih teman. Ya, ketika kalian mengetahui teman itu tidak baik, maka kalian harus apa? Harus dijauhi. Temenan boleh sama siapa saja boleh, tetapi harus ada batasannya. Semua pergaulan apapun itu ya, baik antara laki-laki dengan perempuan ataupun baik antara perempuan dengan perempuan, harus ada batasannya. Ketika kitanya sudah merasa pertemanannya kita sudah tidak sehat lagi, maka lebih baik untuk menghindari atau menjauhi siklus pertemanan seperti itu. Kenapa? Karena takutnya kita terbawa ya. Kalau kita punya iman yang kuat, kalau kita tidak punya iman yang kuat, akan ikut terjerumus juga seperti yang tadi di video yang si Bella itu ya. Karena imannya tidak kuat, maka akan terjerumus ke dalam seks bebas dan semuanya pergaulan bebas tersebut ya. Nah, kalian makanya masa remaja ini harus digunakan sebaik mungkinnya, harus menggunakan berpikiran yang positif ya, pergaulannya yang positif juga. Ikuti organisasi-organisasi yang positif, jangan mengikuti geng-geng
motor karena tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi diri kita sendiri. Carilah manfaat buat diri sendiri. Oke, dari minggu kemarin sampai minggu sekarang pergaulan bebas itu kalian sudah memahami betul tidak dalam pergaulan bebas dan zina? Sudah ya? Sudah. Kalian sudah melihat konsep kalian dalam tadi menayangkan video, dalam menayangkan brosur, kalian sudah paham bagaimana caranya supaya kita terhindar dari pergaulan bebas, dampaknya seperti apa. Semuanya kalian sudah memahami seperti itu. Kalau seperti itu, berarti tujuan pembelajarannya kita itu sudah selesai atau sudah mencapai, sudah bagus. Oke. Kita apluskan untuk diri kita sendiri dalam pembelajaran ini. Oke. Sekian dari Ibu tentang pergaulan bebas dan zina. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya, yang minggu kemarin. Oke. Kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.